Halo, sahabat Bawaslu, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali di Ngompres Jilid 2. Kali ini kita kedatangan narasumber selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar dengan Bapak. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Baik, sehat. Ya, sehat. Kita lepas masker aja Pak ya. Oh. Sudah vaksin kan Pak ya? Oh, tentu sudah. Bapak sudah 2 kali vaksinnya. Ya. Katanya sampai ketiga kali nih. Gitu. Tapi belum nyampe Pak ya? Gitu ya? Belum nyampe di sini sampai 3 kalinya Pak ya. Nah, saya ingin bertanya Pak, Bapak di sini selaku Ketua Bawaslu dan selaku Napina Pak. Ya, tentang keberadaan Bapak, ya memang Bapak didaulat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar. Nama lengkap Bapak ada Iwayan Hartawan. Ya, kalau gelar akademiknya ya boleh bilang sarjana hukum seperti itulah. Ya, gitu. Ya, Bapak ya membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi dan data informasi seperti itu. Jadi itu teman-teman profil dari Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar. Kita lanjut dengan materi kita kali ini ya Pak ya. Ya. Saya ingin nanya Pak, sebenarnya di masyarakat itu gimana sih pandangan Bapak melihat masyarakat tentang Bawaslu Pak? Ya, boleh dibilang berkenaan dengan pandangan masyarakat tentang kelembagaan ya. Kalau dari sisi keberadaannya, Bawaslu itu memang sih lembaga baru dalam pengertian sifatnya yang permanen ya. Kalau dari sisi pengawasan, memang Bawaslu sudah lama, Bawaslu sudah lama, cuman namanya bukan Bawaslu. Dulu namanya Panwas. Ya, Bapak pun sebenarnya sebelum di Bawaslu sempat juga mengabdikan diri di Panwas dari tahun 2009. Ya. Dari pemilu itu pemilu legislatif pada itu 2009, 2014, 2019 itu kiprah Bapak berkenaan dengan kelembagaan Bawaslu. Akan tetapi sesuai dengan Undang-Undang 7 ya Bawaslu sifatnya permanen. Ya, mulai kemarin itu dengan lahirnya Undang-Undang 7 tahun 2017 itu. Seperti itu. Ya, minum Pak. Oh, ini untuk Bapak emang ya? Iya, minum. Oh gitu. Oh, padahal Bapak sebenarnya dari tadi pengen minum. Kalau nggak ditawarin oleh Ade nggak mau minum gitu. Makasih ya minumannya. Ini enak minumnya berarti bikin khusus gitu ya? Iya, khusus untuk Bapak. Oh, gitu ya? Kita kan sama-sama ganteng Pak ya. Minumannya harus sama Pak. Ya. Apa namanya Pak? Berarti di dalam Bawaslu itu ada lembaga lain atau tidak Pak? Ya. Kalau di Bawaslu itu tentang kelembagaan ya, sedikit berbicara tentang koordinator dan divisi. Ya, kalau di Bawaslu karena personilnya ada 3 orang. Ya, ketua dan anggota. Ketua juga merangkap anggota. Kalau ketua itu seperti tadi, kalau posisi Bapak itu selain membidangi SDM, sumber daya manusia, organisasi, data, informasi, dan satu lagi ada namanya Pak Gede Sutirto. Beliau menangani di bidang penanganan pelanggaran, sengketa, dan hukum. Yang satu lagi namanya Ibu Made Suniari Sartikawati. Beliau menangani di bidang ya divisi pengawasan Humas dan Hubal seperti itu. Itu tentang di internal lembaga Bawaslu. Akan tetapi manakala dalam proses pelaksanaan tugas Bawaslu khususnya dalam pengawasan tahapan itu ada pelibatan dari lembaga eksternal. Itu ada 2 yaitu kepolisian dan kejaksaan. Itu tergabung dalam satu kelembagaan yang namanya adalah Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, seperti itu. Kalau saya melihat Pak ya, selaku kaum milenial sekarang Pak ya, sebenarnya kalau di masyarakat, kalau di posisi saya sebagai kaum milenial tuh, sebenarnya saya melihat seperti ini Pak, kalau di Bawaslu itu, kurangnya ada minat dari teman-teman milenial tuh untuk mengerti apa sih itu sebenarnya Bawaslu. Gitu. Ya, sebagai salah satu tantangan kelembagaan ya memang apa yang dikatakan ini memang benar. Ya di sanalah sekaligus sekaligus sebagai peluang bagi Bawaslu untuk bisa mensosialisasikan kelembagaan Bawaslu
itu sendiri. Apa sih menjadi tugas pokok dan fungsi Bawaslu itu? Apakah hanya sifatnya Bawaslu itu memiliki tugas pada saat ada pemilu saja, atau seperti apa? Nah, seperti itu. Berarti untuk saat ini kan belum ada gini Pak ya, apa namanya, pemilihan. Berarti kesibukan Bapak selaku ketua apa sekarang Pak? Ya, di dalam kondisi sekarang ini, walaupun tidak ada katakanlah pemilu ataupun pemilihan, tugas-tugas pokok tetap dilakukan. Dalam hal ini adalah berkenaan dengan ya apa namanya, pengawasan daftar pemilih berkelanjutan. Seperti itu, salah satu tugas itu. Di samping juga adalah sosialisasi dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, seperti itu. Nah, setahu saya di dalam Bawaslu tuh Pak ya, setahu saya nih Pak ya, saya selaku masyarakat awam, di dalam Bawaslu tuh ada apa namanya, PPID Pak ya. PPID itu apa sih Pak? Ya, itu ya seperti tadi, menyambung pertanyaan tadi itu, selain Bapak tentang memberikan proses pendidikan politik kepada warga masyarakat, sekaligus juga mensosialisasikan kelembagaan Bawaslu tentang apa yang bisa sebenarnya boleh dibilang kebutuhan-kebutuhan apa yang bisa terpenuhi oleh kepada masyarakat berkenaan Bawaslu. Salah satunya adalah di Bawaslu itu ada namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, disitulah sebagai sub dari Bawaslu itu adalah itu salah satunya penyediaan dokumen dan data kepada semua warga masyarakat yang membutuhkan informasi tentang kepemiluan di situ. Oh, berarti kalau misalnya teman-teman saya di mahasiswa bilang Pak ya, nih misal kita lagi ngerjain skripsi, membutuhkan sebuah informasi data, berarti kita boleh ke sini Pak ya? Ya, itu ya bagus. Sekarang kalau Bapak tidak salah ya, informasinya bahwa sekarang ini salah satu mata kuliah yang sudah diberikan di Fakultas Hukum adalah tentang mata kuliah tentang kepemiluan ya. Ya barangkali di situ ya tugas-tugasnya banyak tentang kepemiluan. Manakala adik-adik mahasiswa, masyarakat yang membutuhkan tentang data kepemiluan, ya bisa langsung datang ke Bawaslu boleh, atau bisa melalui mengakses ke website Bawaslu juga boleh, seperti itu. Di sana lengkap tersedia data-data tentang kepemiluan maupun pemilihan, seperti itu. Kelembagaan PPID ini baru Pak ya, atau udah lama? Ya sebenarnya sih tidak bilang terlalu baru ya, karena ini lembaga ini karena berkenaan dengan permanennya lembaga Bawaslu. Kalau PPID ini sebenarnya kalau dulu itu sudah terkonsentrasi di RI, gitu, karena berkenaan dengan lembaga Bawaslu ini sebagai permanen, tentu semua sub kegiatan itu sudah harus dipersiapkan juga. Salah satu adalah keberadaan PPID di tingkat Bawaslu Kabupaten Kota, seperti itu. Nah itu sahabat Bawaslu, jadi kalau kalian memerlukan sebuah data ataupun informasi tentang apapun yang kalian butuhkan untuk mengerjakan skripsi, bisa datang langsung ke Bawaslu dimanapun, di provinsi ataupun di kabupaten kalian masing-masing. Jadi gitu Pak ya? Ya benar, ya seperti itu. Gitu. Ya sehingga ya sekarang ini dengan ya boleh dibilang zaman digitalisasi, bagi adik-adik mahasiswa tidak akan sulit untuk mendapatkan tentang informasi-informasi kepemiluan gitu. Ya barangkali ya Bapak juga ingin mengundang juga adik-adik sekalian mahasiswa, ya suatu saat ya coba hadir datang ke Bawaslu, mari kita diskusi sedikit tentang kepemiluan gitu. Ya. Sekiranya data-data yang adik butuhkan di Bawaslu gitu. Kalau misalnya saya pribadi Pak ya, kan misalnya saya udah lulus nih Pak, setidaknya di sini nggak ada apa namanya Pak, data-data staf cantik apa gitu Pak. Udah saya kan masih jomblo Pak. Begitu. Iya Pak. Ya seperti tadi, kalau memang mengakses tentang data khusus tentang organisasi kelembagaan Bawaslu sih sudah ada. Itu kan ya boleh dibilang tampilnya dalam ya. Tapi yang lebih konkret nyata ya lebih datang aja. Sehingga bisa ketemu langsung dengan staf-staf Bapak yang tidak kalah cantiknya. Ya, betul, itu kan. Ya makanya. Iya, yang kemarin kan ngompres kemarin kan cantik-cantik Pak ya. Sekarang kita berdua ganteng-ganteng Pak. Baik, itulah
apa nama pembahasan kita hari ini. Jadi terima kasih Bapak. Sama-sama. Untuk kehadiran kali ini. Untuk teman-teman sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, kalian dapat mengakses semua informasi di website Bawaslu Kabupaten Gianyar, ataupun kalian datang aja langsung ke sini ke PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar, ketemu dengan staf-staf cantik di sini loh. Saya di sini pun tertarik sekali dengan mereka semua. Jadi terima kasih untuk kali ini. Kita ketemu di Ngompres selanjutnya. Salam Bawaslu.